Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan. Kita bersyukur di pagi ini kita boleh berjumpa kembali dalam renungan harian Toraya, edisi 1 April 2023. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama terambil dari Injil Matius 22 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-33. Judul perikop, pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Mari Bapak Ibu kita tunduk kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang maha pengasih, maha penyayang, Bapa pemilik alam semesta ini, pemilik kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, di pagi hari ini Tuhan kembali menyatakan kasih-Mu buat kami, untuk kami jalani. Bapa di surga, mengawali kehidupan kami di hari yang baru ini, kami akan mendasari firman kebenaran Tuhan. Tapi kami sadar Tuhan, bahwa kami ini siapa? Kami adalah orang-orang yang lemah, yang tidak mampu memahami akan firman kebenaran Tuhan tanpa Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam setiap hati kami. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami Tuhan, urapi setiap kami, agar kami boleh mengerti, memahami firman kebenaran-Mu, dan boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dari hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Matius 22 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-33. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena itu tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ke-7. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika Ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.'
Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Demikian firman Tuhan. Amin. Tidak mengerti kitab suci yang dalam bahasa Torah tangun tandai surah Madatu. Kita masih ingat tanggal 15 Maret 2020 pemerintah Indonesia mengumumkan wabah virus corona sebagai bencana nasional. Pemerintah menetapkan langkah-langkah penanganan penyebaran virus corona. Berita tersebut langsung membuat masyarakat panik. Ada yang belanja kebutuhan secara berlebihan, mengantisipasi larangan keluar rumah. Portal dibuat di mana-mana. Bahkan pernah terjadi keributan antara petugas portal dengan orang-orang yang hendak melintas. Ada yang mengurung diri dalam rumah seolah-olah virus sudah ada di depan pintu. Bisa dikatakan bahwa hiruk-pikuk yang terjadi pada saat itu disebabkan karena belum paham atau mungkin gagal paham mengenai wabah virus. Orang-orang Saduki datang kepada Yesus. Mereka tidak percaya atau bisa disebut gagal paham mengenai kebangkitan orang mati. Mereka mengajukan contoh kasus yang mungkin hasil rekayasa sendiri. Perempuan yang dinikahi oleh 7 laki-laki bersaudara. Semua meninggal tanpa memiliki seorang anak. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang akan menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Demikian pertanyaan mereka. Tuhan Yesus mengatakan bahwa pikiran mereka sesat. Mereka tidak mengerti kitab suci. Mereka adalah orang yang gagal paham maksud ajaran Tuhan. Mereka mau menggugat ajaran Tuhan Yesus, padahal justru pikiran mereka yang sesat. Kita belajar dari kepanikan yang terjadi dalam masyarakat pada awal wabah corona. Karena saat itu masyarakat belum paham mengenai corona. Kisah orang Saduki pun menjadi pelajaran bagi kita. Betapa berbahayanya apabila tidak memahami ajaran kitab suci. Maka cintai dan teruslah mempelajari kitab suci. Amin. Ya Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Firman-Mu sudah boleh menyapa kami di pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini menguatkan iman percaya kami. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan kami boleh pakai dan kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, di dalam menjalani kehidupan kami di hari yang baru ini, kami mohon kiranya Tuhan menuntun kami, sehingga di dalam kami beraktivitas, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Jauhkan kami Tuhan dari segala mara bahaya, dari segala macam percobaan, dari segala macam sakit penyakit. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat kekasih-kekasih kami yang mungkin mengalami sakit penyakit. Tuhan, kiranya Engkau hadir menjamah setiap mereka dengan cara Tuhan sendiri. Dan mungkin juga saudara-saudara kami
yang berada di dalam pergumulan kehidupan. Tuhan, kuatkan iman mereka. Lepaskan mereka dari pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Juga yang mungkin menghadapi duka cita, Tuhan hiburkan mereka. Kuatkan mereka Tuhan. Bapa di surga, berkati semua jemaat-Mu Tuhan, jemaat Tangerang. Biarlah kami semua berada di dalam kondisi yang sehat walafiat, yang senantiasa memuliakan Tuhan, yang senantiasa memuji dan membesarkan nama Tuhan dimanapun kami berada. Berkati orang tua kami yang sudah lanjut usia. Biarlah di dalam masa tuanya Tuhan tetap peliharakan mereka dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam menjalani hidup masa tuanya. Berkati anak-anak kami Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam studi. Tuhan memberkati. Bapa di surga, ini doa kami Tuhan. Ini syukur kami bersama. Dengarkan dan sempurnakan doa kami ini. Ampuni kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan pagi. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.